terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif dan juga masih bersama Bapak Dedi Suhandi dari SMP Islam Al-Azhar, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Dan untuk adik siswa yang masih baru saja bergabung, mata pelajaran yang sedang dibahas pada kali ini adalah matematika tentang luas lingkaran dan juga keliling lingkaran. Tadi juga sebelum jeda kita sudah membicarakan tentang luas tembereng, luas juring dan juga luas busur. Dan untuk adik siswa yang ingin memiliki pertanyaan, ingin bertanya bersama kami bisa mengajukannya melalui telepon, SMS, dan juga Facebook. Dan ingat, ini adalah segmen yang ketiga. Artinya di akhir segmen ada apa? Ada kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Baik, sambil menunggu kuis, kita lanjut kembali ya Pak ya ke soal pembahasannya. Kali ini tentang apa Pak yang akan dibahas? Hari ini ya, sekarang kita akan bahas berkenaan dengan sudut pusat dan sudut keliling pada sebuah lingkaran. Itu yang akan kita bahas. Baik. Ya. Apa yang dimaksud dengan sudut pusat dan apa yang dimaksud dengan sudut keliling? Ya, buat adik-adik di rumah yang harus kita pahami, sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya terletak di pusat lingkaran. Dan sudut keliling berarti ini yang disebut dengan sudut pusat. Ya. Kemudian sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak di keliling lingkaran. Mana keliling lingkaran? Karena ini keliling lingkaran, maka ini yang disebut dengan sudut keliling. Baik. Masalahnya adalah jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, yaitu BC, jadi menghadap busur yang ini, sama-sama menghadap busur, maka berlaku bahwa sudut pusat 2 kali dari sudut keliling. Atau sudut keliling ini setengah dari sudut pusat. Sehingga kalau misalnya BOC 100, maka dengan mudah BAC-nya adalah 50. Ya. Jika BAC 35, maka dengan mudah kita dapatkan BOC-nya adalah 70. Iya, itu dia ya, harus diingat ya. Jadi harus dipahami dengan catatan sudut pusat dan sudut keliling harus menghadap busur yang sama. Baik, itu dia. Kemudian lanjut Pak. Contoh, kita ambil soal. Perhatikan gambar. Besar BOD adalah 130, berarti ini sudut pusatnya. Iya. Maka berapakah sudut BAD? BAD berarti yang ini kita cari. Dan sudut BCD berarti ini yang kita cari. Seperti yang sudah disebutkan ya. Betul. Ada satu sudut yang menghadap ke busur yang sama dengan busur yang diketahui itu adik siswa. Karena sudut BOD menghadap busur BD dan BAD menghadap busur BD, sehingga ini adalah setengahnya. Setengah dari sudut pusat itu ya, setengah dari 130. Yaitu dengan mudah kita dapatkan 65. Ya. Dapat satu sudut. Sekarang bagaimana mencari besar sudut BCD? Ada banyak cara. Yang pertama, sudut keliling yang saling berhadapan, yaitu A dan C, harus berjumlah 180. Diingat, sudut keliling yang saling berhadapan, A dan C berhadapan, B dengan D berhadapan, maka harus berjumlah 180. Kalau ininya 65, pasti dengan mudah ini akan kita dapatkan adalah 115. Maka itulah jawabannya. Dengan mudah kita akan temukan jawabannya adalah D. Ya, ingat konsep langsung. Kemungkinan tidak perlu coret-coretan banyak ya Pak ya, karena langsung tepak saja. Ya, kalau begitu Pak, ini sudah sampai satu soal tentang tadi sudut keliling dan juga sudut pusat ya. Kita angkat dulu penelpon di rumah yang memberikan pertanyaan ya Pak ya. Halo, siaran pendidikan interaktif. Halo. Iya, siaran pendidikan interaktif dengan siapa di mana? Dengan Oka di Kuningan.
dengan Okan? Iya, baik. Silahkan langsung saja pertanyaannya. Sebuah mobil memiliki ban yang diameternya 45 cm. Diameternya berapa? Bisa diulangi? 45 cm. Oh iya, 45 cm. Kemudian? Tentukan panjang lintasan yang ditempuh mobil jika bannya berputar 2000 kali. Oke, 2000 kali. berputar. Berputarnya 2000 kali. Iya, baik. Itu ya pertanyaannya. Terima kasih, akan ditunggu jawabannya. Ya, Iya, Pak. Itu dia. ada pertanyaan aplikasi yang sangat menarik. Betul? Bagaimana kita mencari sebuah panjang lintasan kalau ban kita berputar sebanyak 2000 kali. Ya. Nah, itu bisa kita pahami. Apakah berputar itu dipakai keliling atau dipakai luas? Tentu yang kita cari adalah keliling lingkaran. Ya, betul. hubungannya adalah dengan keliling lingkaran. Maka cara mengetahui panjang lintasan yaitu hitung keliling lingkaran, kemudian dikalikan dengan berapa kali roda itu berputar. Sehingga kan dengan mudah kita akan temukan yaitu tadi kita temukan berapa keliling lingkaran, Dihitung. keliling lingkaran dikali dengan banyaknya putaran roda, ya. Putaran. Gitu. Baik. Putaran roda. Nah, sehingga kita akan mudah keliling ada tadi pi d, boleh menggunakan diameter, Betul. dikali dengan 2000 kali ya. Sehingga 45 dikali 3,14 dikali 2000. Karena ada koma boleh kita buang, sehingga hasilnya nanti 45 dikali 314 dikali 20. Nah, buat adik-adik Okan boleh dicari sendiri. Iya, betul ya. Jadi kalau mengetahui bagaimana cara perputaran roda atau berapa kali panjang lintasan yang kita bisa tempuh, tinggal cari kelilingnya, berapa kali roda itu berputar, maka akan mudah. Iya ya, itu dia salah satu aplikasi dalam penggunaan rumus keliling dan juga luas lingkaran ya Pak ya. Nah, setelah pertanyaan dari telepon tadi, kita bacakan pertanyaan dari SMS dari nomor 0821 2882 sekian-sekian pertanyaannya. Bisa dicatat, Bapak, kolam berbentuk lingkaran berjari-jari 40 cm. Kolam berbentuk lingkaran, jari-jari 40 cm. Di sekeliling kolam dibuat jalan melingkar 2 meter. Biaya untuk jalan 1 meter adalah Rp20.000. Berapa biaya semuanya? Ya. Baik, itu dia. Iya, itu dia Pak pertanyaannya. Sangat aplikasi banget. Betul. Bagaimana sebuah kolam berbentuk lingkaran berjari-jari 40 cm. Berjari-jari 40 cm. Kemudian di sekelilingnya dibuat lagi jalan melingkar. Jalan melingkar 2 meter. Barangkali lebarnya 2 meter. Betul ya. Oke. Jika 1 meter persegi 20, bagaimana berapa biaya semua? Nah, adik-adik, bagaimana mencari sebuah aplikasi seperti ini? Kalau kita gambarkan ini 2 meter panjangnya, sehingga lingkaran itu nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, ini daerah yang akan dicari. Ya. Bagaimana mencarinya? Ada 2 lingkaran yang berbeda. Yang pertama, ini 2 meter, kalau diubah ke senti menjadi 200. Kemudian karena jari-jari 40, maka untuk mencari luas daerah yang diarsir, itu sama aja dengan luas lingkaran besar. Ya, luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Ya. Nanti luas lingkaran adalah pi, kemudian dikali r, karena r-nya adalah 240 kali 240 dikurangi pi, kemudian 40 kali 40. Nanti ketemu berapa luasnya. Nah, Ya, setelah itu kalau baru ketemu ya. luasnya,
karena biaya 1 meter perseginya tadi adalah 10.000 ya? 10.000, tinggal dikali dengan 10.000, maka dengan mudah kita akan dapat biaya berapa yang harus kita dapatkan. Oh iya, baik. Dan kalau 20.000 juga tinggal dikalikan saja ya Pak ya? Kalau biayanya 20.000 tinggal kalikan. Tinggal kalikan saja. Yang penting di sini adalah bagaimana menemukan luas yang dari diarsip tadi ya jalanannya. Nah langsung Pak kita bacakan lagi pertanyaan dari SMS Pak. Dari nomor telepon 08572049 sekian-sekian pertanyaannya. Sebuah taman berbentuk lingkaran, luasnya 1.386 meter persegi. Ya. Aplikasi kembali ya Pak ya. Di sekeliling ditanam pohon, setiap 4 meter. Bisa dicatat Pak, kemudian berapa banyak yang dapat ditanam? Ya, berapa banyak yang ditanam? Untuk mengetahui sekeliling taman, taman itu ditanami pohon sebanyak 4 meter, maka yang harus kita cari adalah hitung jari-jarinya. Oh. Tadi jadi kalau misalnya luas adalah 1386, maka kita akan cari jari-jari dahulu. Oh, betul. Itu yang paling penting. Nanti setelah ketemu jari-jari, cari kelilingnya, baru dibagi dengan 4. Contoh aplikasi yang bisa ditemukan misalnya buat adik-adik bagaimana mencari sebuah aplikasi pohon. Betul. Contoh yang bisa dilakukan misalnya begini. Sebuah taman berbentuk lingkaran mempunyai diameter 14. Di sekeliling taman akan ditanami pohon palem yang jarak antar pohonnya satu dengan yang lainnya 2 meter. Jika harga satu pohon palem 60.000, berapa rupiah uang yang harus dikeluarkan? Nah ini contoh seperti persis aplikasi yang tadi. Jadi yang diketahui adalah hitung jari-jari dahulu. Betul. Kemudian cari keliling. Setelah dapat keliling, baru dibagi. Kalau jaraknya 4 meter berarti dibagi 4. Kalau jaraknya 2 meter berarti dibagi dengan 2. Baru kemudian dikalikan dengan harga persatuan. Sehingga dengan mudah kita akan dapatkan berapa harga yang Iya, kalau misalnya tadi seperti pertanyaannya hanya ditanyakan berapa banyak yang ditanam ya, berarti hanya stop sampai di situ saja. Iya, ya, tidak perlu biayanya. Baik, pertanyaannya banyak sekali ya Bapak ya. Banyak sekali pertanyaan datang dari pemirsa semua. Dan bagaimana kalau sekarang pertanyaannya didatangkan dari Kak Irfan melalui kuis Sikuadran Cerdik, Cepat, Cermat, dan Ceria. Halo Kak Irfan. Halo Kak Daniar, halo Pak Dedi. Iya ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali dan semangat buat bagi-bagi hadiah tentunya buat adik-adik di rumah. Oh iya betul sekali ya, kalau misalnya saya bisa ikut kuis juga saya ingin sekali menjawab pertanyaannya. Pasti mudah sekali ya? Mudah tentunya Kak. Tentang apa ini? Masih tentang unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran. Baik, silakan Kak Irfan. Baik, terima kasih Kak Daniar. Baik teman-teman, ini di kuis Sikuadran Cerdik, Cepat, Cermat, dan Ceria. Halo adik-adik, kita bertemu lagi dalam acara kuis Sikuadran Cerdik, Cepat, Cermat, dan Ceria. Senang sekali Kak Irfan bisa berjumpa lagi buat adik-adik di rumah tentunya. Dan bagi-bagi hadiah buat adik-adik di rumah. Caranya gimana? Langsung 0800 140 3046, 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya Sikuadran Cerdik, Cepat, Cermat, dan Ceria. Langsung saja saya bacakan soalnya hari ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan unsur-unsur lingkaran di atas. Yang menunjukkan tembereng adalah A, Y, B, titik Z. Langsung saya telepon di 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya Sikuadran Cerdik, Cepat, Cermat, dan Ceria. Saya ulangi lagi, perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan unsur-unsur lingkaran di atas. Yang menunjukkan tembereng adalah apakah Y ataukah B, yaitu Z. Langsung saya telepon di 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya Sikuadran Cerdik, Cepat, Cermat, dan Ceria. Sudah ada penelpon? Halo Sikuadran. Halo. Halo Sikuadran. Halo. Ya, halo Sikuadran. Cerdik, Cepat, Cermat, dan Ceria. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Oka di Kuningan. Oka. Langsung saja Oka, apa jawabannya? A atau B? B. Yakin? Yakin. Oke, selamat Oka. Anda mendapatkan hadiah menarik persembahan dari televisi edukasi. Jangan tutup dulu teleponnya Oka ya.
Baik teman-teman, itu dia Oka yang telah memenangkan hadiah Psikodraн kali ini. Sekian Psikodraн, kita kembalikan ke Kak Daniar. Silakan Kak Daniar. Iya, baik, itu dia ya Oka ya Pak ya yang sudah memenangkan kuis Psikodran kali ini. Untuk pemirsa yang belum memiliki kesempatan, lain kali dicoba lagi ya. Baik Pak, tadi kita sudah banyak sekali indikator yang diberikan ya, tadi tentang luas lingkaran, kemudian keliling lingkaran adik siswa ya, kemudian luas juring, luas tembereng, luas busur, dan terakhir adalah sudut pusat dan sudut lingkaran. Sudut keliling ya Pak ya. Iya, nah kalau begitu Pak langsung saja Pak, beri sedikit kesimpulan. Ya, di dalam soal berbentuk lingkaran sangat banyak variatif yang bisa dikembangkan buat adik-adik di rumah. Ya, yang paling penting, yang pertama adalah harus hafal itu rumus, karena luas keliling itu sangat berpengaruh untuk mencari luas juring ataupun mencari tembereng ataupun mencari panjang busur. Nah, bagaimana kalau dengan sudut pusat dan sudut keliling? Buat adik-adik, banyaklah melatih soal pemahaman terhadap sudut pusat, sudut keliling. Karena variasi dari soal sudut pusat dan sudut keliling sangat mungkin untuk dikembangkan lebih banyak lagi. Iya. Dan jangan pernah lelah untuk mencoba. Karena trik yang paling mudah memahami matematika adalah banyak-banyaklah mencoba dan melatih. Iya, baik. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kita semua Baik. ya Pak selama beberapa menit tadi. Dan juga terima kasih adik-adik siswa yang sudah berpartisipasi dengan kami memberikan pertanyaan. Dan kami juga memohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak dapat kami jawab pada kesempatan kali ini. Akhir kata, saya Daniar Bahar, Bapak Dedi Suhandi dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetap saksikan terus program di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa.